Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Kita lanjut praktikum ya. Kita sudah sampai seri ke-7 ya, harusnya seri ke-7. Oke lah, atau seri keberapapun. Intinya kita lanjut. Untuk seri ini kita akan praktikum masih di basic HTML. Kita akan praktikum block dan inline. Kemudian setelah itu kita akan coba file path. Kemudian kita akan coba lagi. Oke, cek dulu sebentar. Block and inline, kemudian kita akan ke iframes ya, kemudian kita akan ke file path. Oke, kita mulai dari block and inline. Langsung saja, elemen HTML itu ada block level dan juga ada inline level. Kalau block level, dia akan menempati satu blok ya, satu blok. Contohnya seperti ini. Ini div, ini salah satu contoh blok elemen. Nah, ketika ada div seperti ini, dia akan ada kotaknya. Jadi dia bisa dimanfaatkan sebagai kontainer. Di dalamnya bisa ditaruh elemen-elemen lain karena dia berfungsi sebagai blok. Nah, kalau yang bawah ini paragraf, yang atas ini blok. Kotak, intinya kotak. Tapi kotaknya ini bisa dikasih garis, bisa tidak. Itu blok. Kemudian ada inline. Kalau inline dia tidak menempati satu kotak, tapi hanya menempati yang diperlukan saja. Biasanya dia dipakai untuk meng-highlight satu kata dalam satu paragraf. Contoh seperti ini. Di sini contoh ya. My mother has blue eyes and my father has dark green eyes. Di sini ada blue dan dark green. Ini dia dikasih span di inline ya, inline block level elemen level inline dengan menggunakan span. Dia hanya menempati ini saja, tidak ngotak satu kotak besar, tapi dia hanya khusus untuk kata-kata blue dan dark green ini saja yang dikasih span. Jadi dia meng-highlight satu bagian teks dari keseluruhan teks. Oke lah, kita coba biar lebih paham apa maksudnya div dan span ya. Kemudian di sini kita bisa buat di atas block dan inline HTML. Oke, sekarang pertama-tama kita coba div dulu. HTML head title block inline sebagai judulnya. Kemudian kita word wrap dulu. Body ada di sini ya. Body kasih judul A2 block dengan div. Gini aja deh, div ya. Oke, kemudian contoh membuat div yang ada backgroundnya. Kemudian di dalamnya mau kita kasih suatu paragraf. Div, kasih style, background color, background strip color sama dengan dark salmon. Kemudian kasih padding. Ini titik komanya sebelum ini ya. Ini paddingnya juga di dalamnya tanda kutip padding masih ingat, padding itu untuk memberi jarak antara border dengan teks ya. Oke, seperti itu. Kasih style. Kemudian di dalamnya div itu bisa kita kasih elemen-elemen lain. Misalnya paragraf misalnya. Paragraf ini berada dalam sebuah blok. Seperti itu. Kita cek dulu. Local host
garis miring basic HTML garis miring blok inline titik HTML. Nah, jadi blok ini dia menempati satu blok gini seperti ini, satu kotak ya. Kalau kita besarkan dia akan ngeblok seperti ini. Nah, tapi dia di dalamnya bisa kita kasih elemen-elemen apapun. Contoh di bawahnya paragraf kita bisa kasih input misalnya teks, kemudian kita reload. Nah, ini kita bisa taruh di dalamnya. Jadi sehingga div ini dia bisa dimanfaatkan sebagai kontainer kalau kalian akan membuat layout ya. Kalau kalian lihat di halaman website itu ada layout yang dipakai. Jadi di bagian kiri ini khusus untuk navigation bar, bagian atas ini juga untuk navigation bar. Kemudian bagian example ini juga ada bloknya. Kalau kalian lihat di sini ada dengan background abu-abu, ini satu blok. Ini juga bisa dipakai dibuat menggunakan div ya. Itu fungsi div. Ini akan sangat penting sekali, nanti akan sangat banyak kita pakai dalam membuat desain ya, desain web. Itu div. Kemudian berikutnya kita akan coba span. Oke, kita kasih BR biar ada jaraknya. Kemudian judulnya H2 inline dengan span. Nah, span ini dia dipakai untuk meng-highlight satu bagian saja, satu bagian dari satu elemen yang lain. Contoh dengan elemen teks, paragraf. Ibu saya memiliki warna mata biru. Warna mata. Nah, kata biru akan kita highlight dengan warna biru misalnya. Nah, kita bisa kasih span style color blue. Kemudian kita kasih blue font. Kita kasih huruf tebal ya misalnya. Weight bold seperti ini. Nah, kemudian di tengahnya ini kita tulis biru. Oke, kita save. Kemudian kita reload. Nah, kata biru dia akan menjadi berwarna biru dan berhuruf tebal ya. Nah, ini adalah contoh span dengan menggunakan inline dengan menggunakan span. Jadi dalam baris, inline itu di dalam baris, di dalam kalimat ya. Ini kan satu kalimat kan. Kalau kita kasih span, maka style itu kita bisa apply, kita bisa taruh style tertentu ke dalam satu bagian tertentu dalam satu paragraf itu. Misalnya saya mau men-style kata ini, itu juga bisa menggunakan span. Sedangkan kalau blok itu dia akan membagi. Div itu kependekan dari division. Jadi itu artinya membagi. Dia akan membagi halaman itu ke dalam beberapa blocks ya, sesuai dengan jumlah div dan ukuran div yang dikasih. Nanti kalau kita belajar layout kita bisa ngasih ukuran untuk div ini. Nah, karena dia sebuah blok, maka di dalamnya bisa diisi elemen-elemen lain. Bisa diisi elemen-elemen lain. Oke. Nah, itu div dan span. Contoh lagi, misalnya kalian di ini kemarin kan kita sudah belajar form ya. Nah, kita sudah belajar form. Di sini bisa kita taruh di dalamnya div. Contoh, ini saya copy. Kemudian di sini saya taruh di sini. Oke, seperti itu. Nah, jadi div itu bisa kita pakai untuk menaruh beberapa elemen, ya. Itu untuk blok inline. Nanti jangan sungkan-sungkan untuk bertanya jika ada yang kurang paham. Apakah boleh membuat div lebih dari satu? Boleh. Jadi misalnya di sini kita kasih div baru. Div. Nah, kemudian kita kasih stylenya beda lagi misalnya.
Di sini kita kasih warna background yang berbeda. Div style sama dengan ya. Background color -2 deep sky blue misalnya. Seperti itu. Kemudian di tengahnya di sini kita isi form lagi misalnya. Atau tabel. Nah, kita isi tabel. Kita ambil dari tabel yang sudah pernah kita buat. Kemudian di sini kita taruh tabelnya. Save. Dan kita reload. Nah, akan seperti ini. Jadi ini elemen yang pertama, blok yang pertama, ini blok yang kedua dengan background yang berbeda-beda. Nah, itu blok ya. Sedangkan yang ini adalah inline. Inline dengan menggunakan span. Oke, kita lanjut ke iframes. Untuk class dan ID nanti akan kita pelajari saat kita belajar CSS. iframe itu digunakan untuk menampilkan halaman di dalam halaman yang lain. Jadi kalau di dalam halaman web kalian ingin menampilkan sebuah web lain, kalian bisa menggunakan iframe. Nah, kemudian ada juga tinggi dan lebarnya. Kemudian juga ada title-nya. Itu ya. Contoh, kita buat file baru, iframe.html. Block type, HTML, head, title, iframe. Kemudian body. Nah, kita kasih judul dulu. Menampilkan halaman lain dengan iframe. Oke, kita wrap biar lebih kelihatan. Kemudian di bawahnya kita kasih iframe kecil aja deh itu semua. Iframe src. Nah, ini adalah src ini adalah atribut yang digunakan untuk mendefinisikan halaman apa yang mau kita pakai. Ya, contoh kita mau menampilkan witryschools lah, witryschools.com ya. http ini aja di copy link. Oke. Ini yang akan menjadi src kita. Kemudian kita bisa atur ukurannya. Height misalnya 300. Width lebar, height itu tinggi, width itu lebar. 500. Oke. Nah, nanti dia akan menampilkan halaman witryschools ini di dalam halaman web kita. Kita bisa buka contohnya, hasilnya seperti apa. iframe.html. Oh ya, dia nggak mau connect ya. Tapi nanti halaman witryschools akan tampil di sini. Atau kalau nggak, kita tampilkan ini aja deh, form kita ya. Kita di dalam iframe. Nah, kalau source-nya adalah halaman yang kita miliki sendiri, kita tinggal nuliskan namanya aja. Kalau dia satu folder dengan halaman web yang kita buat, html.form.html, cuma seperti ini, html_form.html. Save. Nah, kalian bisa lihat form kita akan tampil di halaman ini, ya. Kita cek. Nah, ini ukurannya akan sesuai dengan yang kita spesifikasikan. Oke, itu untuk iframe. Jadi menampilkan halaman lain di dalam halaman web kita. Berikutnya
file path. File path ini digunakan untuk memanggil file lain, cara memanggil file lain di mana file itu bisa saja lokasinya berbeda-beda. Oh, file path. File path. Nah, ini. Contoh kemarin kita sudah pernah membuat memanggil gambar, menampilkan gambar yang gambarnya itu ada di dalam satu folder yang sama dengan file HTML image kita. Ini ya. Menampilkan gambar di halaman web. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka-buka di file dulu yang HTML image ini. Nah, menampilkan gambar dengan URL relatif, kalau dia gambarnya itu satu folder dengan file HTML kita. Ini HTML image, kemudian gambarnya ini. Ini satu folder yang sama, sehingga kita tinggal nuliskan nama filenya aja, .jpg. Tapi kalau gambarnya berada di dalam folder yang berbeda, tapi foldernya itu di dalam folder kita, jadi di dalam folder basic HTML, kita buka aja di foldernya. Exam, htdocs, basic HTML. Nah, di dalam ini ada folder image, kemudian gambarnya kita taruh di dalamnya ini, maka cara memanggilnya adalah dengan nama foldernya ditulis, kemudian garis miring, baru nama gambarnya. Itu. Sama seperti ini, contoh lagi, memanggil image yang berada dalam folder image corona.gif, karena dia berada di dalam folder image, di mana folder image itu dia berada dalam folder basic HTML. Ya. Nah, sekarang ada dua lagi kasus yang lain. Bagaimana jika folder image itu ada di luar, di root ya, di root. Artinya begini, kita punya folder basic HTML, kemudian web kita, halaman HTML kita itu ada di folder yang lain. Misalnya di sini saya buat folder satu lagi, misalnya src. Oke, src. Kemudian kita mau manggil gambar, kode programnya akan kita taruh di src ini. Kemudian kita akan manggil gambar yang kita taruh di sini. Ya, oke, kita coba. Nah, di sini akan muncul folder kita yang baru kita buat ini, src. src kosong ya, kemudian ada folder image yang isinya gambar. Sekarang kita buat file di folder src, file .html. Nah, file path.html ini berada di dalamnya sini ya, kemudian akan kita pakai untuk memanggil gambar yang berada di dalam folder image ini. Di situ kita buat doctype. Judul file path, kemudian body, kita kasih judul dulu h3 memanggil file gambar yang berada dalam view WordWrap folder image yang berada di dalam folder basic HTML. Atau begini saja, memanggil file gambar yang berada dalam folder yang berbeda dengan file HTML kita, selama seluruh folder berada dalam folder yang sama. Paham nggak sih? Intinya gitu ya. Jadi file HTML kita ada di folder src, kemudian image-nya ada di folder image. Nah, folder image dan folder src itu sama-sama berada pada folder basic HTML. Jadi seluruh folder ini, image dan src itu berada dalam folder yang sama. Tapi file HTML kita dengan file gambar itu berada pada folder yang berbeda. Itu maksudnya. Silakan dipahami sendiri. Intinya gitu. Itu ya. Nah, img src-nya jadinya seperti ini. Kita lihat di sini. Oke. Menggunakan garis miring image, garis miring picture-nya. Ya.
Kita cek apakah bisa. Image titik borobudur.jpg. Oke. Begini. Kemudian kita save, lalu kita buka. Nah, karena dia berada pada folder src, ininya, file HTML-nya kan berada pada folder src itu, file path, sehingga kita bukanya itu juga harus menyertakan nama foldernya. Nah, ini agak saya tulis ya. Localhost basic HTML. Nah, di situ ada lagi src, baru file path titik HTML. Oh, kok nggak mau? Oke, kita cek lagi. Oke, sudah ketemu masalahnya. Masalahnya adalah kurang titik 2 ya. Oke, jadi kalian tambah titik 2 garis miring image garis miring borobudur.jpg ya. Kita pakai yang ini, path yang seperti ini. Yang ini. Filenya terletak one level up from the current folder. Jadi satu folder di luar folder ini. Jadi kita foldernya, filenya ada di src, kemudian gambarnya berada pada satu folder di luar folder src, di dalam folder image ya. Oke, kalau mau dari sini, dari file path ini mau memanggil file contoh meme. Jadi dari file path ini bisa tampil ya. Sudah dicoba. Kemudian bagaimana jika dari file path ini kita mau memanggil file contoh meme? Dia naik satu tapi contoh meme ini nggak masuk ke dalam folder. Kita kasih PR gini. Kemudian kita kasih judul lagi H3. Memanggil file gambar yang berada satu langkah di luar folder src. Folder kita ini src, gambarnya ada di contoh meme. Jadi ini file kita kan ada di sini, file path.html, sedangkan gambarnya itu satu langkah di luar, gambarnya di sini. Itu maksudnya. Oke, satu langkah di luar folder. Kita kasih mg src titik, kemudian contoh meme titik jpg. Nah, gitu ya, itu memanggil file gambar yang berada di luar folder. Oke, nih kenapa nggak ada kata image-nya? Karena contoh meme ini dia nggak berada di dalam folder image. Itu untuk file path. Kemudian berikutnya habis ya, habis. Oke, ini untuk basic HTML ini yang terakhir. Untuk yang lain, emoji, kalian bisa coba sendiri bagaimana membuat emoji. Seperti ini, tinggal dicoba-coba aja di Try It Editor ya. Emoji nomor 65, emoji nomor 66, dan emoji nomor 67 adalah ini. Oh sorry, emoji di bawahnya. Nah, emoji nomor 128512 itu seperti ini, emoji dan lain sebagainya. Itu bisa kamu coba sendiri. Kemudian entities, simbol, charset, ini bisa jarang dipakai ya, tapi kalian tetap boleh coba-coba. Berikutnya nanti kita akan belajar style CSS dan layout ya, tapi di topik berikutnya akan saya pisahkan topiknya karena ini berkaitan dengan desain. Oke, terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.